Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Evi dengan materi atau konten yang berbeda, yaitu dengan materi atau topik keanekaragaman hayati. Untuk keanekaragaman hayati, materi yang baru bagi kalian, tapi sebenarnya untuk materi ini kalian sudah harus paham dulu. Apa itu? Yang pertama adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang kedua adalah klasifikasi dari makhluk hidup. Yang ketiga adalah tingkatan organisasi kehidupan yang sebenarnya sudah ada di bab sebelumnya. Sebelumnya, apa itu ciri-ciri dari makhluk hidup? Benar sekali. Kalian menjawab: 1. Bernafas, 2. Mampu bergerak atau berpindah tempat, 3. Mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu tumbuh dan berkembang biak. Jawaban kalian benar. Untuk pertanyaan yang kedua, klasifikasi dari makhluk hidup. Nah, apa itu klasifikasi? Pengelompokan. Pengelompokan. Jadi makhluk hidup itu perlu dikelompokkan. Nah, ilmuwan yang mengelompokkan makhluk hidup itu adalah Carolus Linnaeus. Dengan terkenal dengan sistem klasifikasinya, terbagi jadi 3, ada sistem klasifikasi alami, sistem filogeni, dan sistem buatan. Nah, jawaban kalian benar lagi. Yang ketiga, konsep yang harus kalian pahami adalah tingkatan organisasi kehidupan. Nah, tingkatan organisasi kehidupan dari terkecil sampai terbesar itu sudah tergambarkan pada gambar slide berikut ini. Nah, dari terkecil sel, jaringan, organ, sistem organ, individu. Kumpulan dari individu sejenis akan membentuk populasi. Populasi-populasi akan membentuk komunitas. Komunitas-komunitas membentuk ekosistem. Ekosistem membentuk bioma. Dan akan terbentuk tingkatan organisasi yang tertinggi adalah biosfer. Nah, jawaban kalian untuk konsep-konsep yang harus kalian pahami sebelum ke keanekaragaman hayati sudah bagus. Nah, sekarang kita lanjut. Coba perhatikan slide berikut ini. Nah, terlihat gambar adanya variasi warna bunga krisan dan variasi warna rambut kucing. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar tersebut? Nah, apa? Coba. Untuk yang gambar warna bunga krisan, ini adalah satu spesies, tapi warna berbeda. Sama seperti ini, kucing satu spesies, tapi rambut warna kucing berbeda-beda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Ya, jadi keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman yang satu spesies tapi ada variasi genetik yang disebabkan oleh faktor genetik sendiri dan faktor lingkungan. Slide berikutnya. Coba. Keanekaragaman apakah yang ada di gambar? Coba kalian perhatikan. Ada harimau, ada singa, ada kucing, ada cheetah, ada bunga aren, ada kelapa, ada pinang, ada macam-macam jeruk, lemon nipis, pontianak. Nah, apa yang kalian amati? Nah, gambar-gambar di atas itu merupakan keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Ya, jadi beda spesies, tapi masih dalam satu famili. Seperti gambar harimau, singa, kucing
dan cheetah ini masih dalam satu famili, yaitu Felidae. Sedangkan aren, kelapa pinang itu kelompok Palmae. Sedangkan jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk pontianak itu masih dalam satu kerabat, yaitu kelompok Citrus. Ya. Kita perhatikan slide berikut ini. Ada ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi keanekaragaman tingkat ekosistem. Ada faktor biotik dan abiotik yang berbeda dalam setiap ekosistem. Slide berikutnya itu adalah persebaran flora di Indonesia. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke itu adalah tumbuhannya sangat beraneka ragam. Lanjut, slide berikutnya ini adalah persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi daerah hutan hujan tropis, daerah hutan musim, daerah sabana, dan daerah padang rumput. Slide berikutnya adalah persebaran fauna. Nah, untuk persebaran fauna, coba kalian perhatikan. Betul sekali jawabannya. Ya, jadi ada garis Wallace, ada garis Weber. Garis Wallace itu memisahkan antara daerah barat dengan daerah tengah. Yang garis Weber memisahkan antara daerah timur dengan daerah tengah. Sehingga tipe fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Bagian barat sering disebut dengan tipe Asiatis, bagian tengah sering disebut dengan peralian, bagian timur yang dipisahkan oleh garis Weber sering disebut sebagai fauna Australis. Ya, coba kalian perhatikan. Nah, ini tipe Asiatis. Biasanya ukuran tubuhnya besar. Warna rambut, warna bulu pada burung itu jelek, tapi biasanya bisa berkicau. Sedangkan fauna peralian biasanya ada kus, kedil. Nah, terus untuk manfaat keanekaragaman hayati, nah ternyata punya manfaat, banyak sekali manfaat. Ada sebagai sumber perwarna, sumber sandang pangan, ada yang sebagai sumber bahan bangunan, ada yang sebagai sumber bahan obat-obatan, bahan kosmetik, dan sebagainya. Nah, melihat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mampu menjaga dan melestarikannya, jangan malah merusaknya. Maka dari itu, ini ada slide berikutnya, itu adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Bisa disebabkan oleh faktor manusia, bisa disebabkan oleh faktor alam. Sebagai contoh faktor manusia, itu adalah introduksi spesies. Kalau yang dari alam sebagai contoh bisa karena adanya tanah longsor, gunung meletus, tsunami. Dengan adanya hilangnya keanekaragaman hayati, maka pemerintah perlu mengadakan yang namanya konservasi. Nah, apa itu konservasi? Pelestarian. Pelestarian itu terbagi menjadi 2, ada pelestarian ex situ dan pelestarian in situ. Kalau ex situ itu adalah di habitat, ex situ dibawa keluar dari habitat aslinya. Jadi bukan habitat aslinya, tapi dibuat seolah-olah menjadi habitat aslinya. Contoh, jadi cagar alam Pulau Komodo di Taman Nasional Meru Betiri. Kalau pelestarian in situ itu langsung di alam habitat aslinya. Demikian. Coba
sekarang dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.